Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Karen Japa Samsas dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 2019 Universitas Sriwijaya. Whenever you tell me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter. Use your finger to stir my. Perkenalkan, nama saya Karen Japa Samsas dari Pendidikan Teknik Mesin 2019 Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Bapak ini. Dia sebagai tukang las. Di sini saya akan mewawancarai Bapak ini mengenai pengelasan. Langsung saja kita ke Bapaknya. Permisi Pak, perkenalkan saya Karen. Nama Bapak siapa? Maaf Pak, saya di sini ingin mewawancarai Bapak sedikit tentang pengelasan. Apakah boleh? Ya silakan, boleh. Pertanyaan pertama saya Pak, apa K3 yang Bapak pakai selama Bapak mengelas? Ya kalau menurut pengalaman kita kerja, kalau kita selalu memakai, dibiasakan setiap kali pengelasan memakai sarung tangan, Iya. terus kacamata, Iya. juga sepatu, terus sama masker atau lebih lengkap kazibu kayak gitu kan. Kalau kita nggak memakai salah satu ini berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Ada lagi yang lain? Dampaknya apa Pak yang bisa timbul? Dampaknya kalau kita tidak menggunakan sarung tangan itu bisa menyebabkan tangan kita menjadi lepuh karena panas bara api itu. Terus kalau nggak pakai kacamata kita menyebabkan mata kita bisa iritasi atau konflik beda sinar mata dari sinar sebelah tadi. Terus kalau kita nggak memakai sepatu, kaki kita juga bisa terluka karena kena percikan api atau butir-butiran apinya. Maaf Pak sebelumnya, Ya. apakah Karen boleh tahu omset Bapak dalam sebulan untuk pengelasan ini itu berapa? Ya, dalam wirausaha las ini yang saya kerjakan sendiri di rumah, bisa kalau bersihnya itu setiap bulannya bisa mencapai 1,5 juta sampai dengan 2 jutaan. Itu bersih. Terus karena sekarang masa pandemi corona COVID-19 ini, pembuatan kebanyakan rak bunga atau kandang burung. Kalau dulu yang sering kita dapat keuntungan besar itu dari pagar-pagar terali atau pintu-pintu terali rumah orang. Ada yang lagi yang Biasanya Bapak membuat barang atau produk dari pengelasan ini yang seperti apa Pak? Ya pertama kita contoh kan yang sering dipesan orang tuh, pertama rak bunga untuk bunga di rumah-rumah.
terus yang model tangga kayak gini, terus ada juga kandang burung. Ini semuanya kan untungnya kecil di masa COVID-19 ini, tapi kalau biasanya kalau kita buat pagar untungnya lebih besar itu. Terus apalagi? Kemudian, mengapa Bapak memilih berwirausaha pengelasan ini, Pak? Ya karena tanpa belajar juga, kita dari otodidak, awalnya otodidak, kita melihat orang, kita semua bisa melakukannya asal kita ada kemauan dari dalam hati kita sendiri dan kerja keras diri kita. Karena semuanya mudah, bahannya mudah dicari, terus harga mesinnya juga sekarang lebih mudah kita cari di toko-toko alat ulasnya. Berarti awal mula Bapak mengelas ini, Bapak melihat orang terlebih dahulu, baru Bapak mencontohkan Iya. di rumah. Karena kami tidak belajar kuliah atau gimana, karena kami belajarnya langsung otodidak atau manual. Asal kita ada kemauan, tekun, insya Allah pasti bisa. Sudah berapa lama Bapak menekuni pekerjaan pengelasan seperti ini? Ya kalau untuk zaman sekarang ini, saya sudah mulai ngelas ini sejak 15 tahun yang lalu. Terus sekarang yang sering di orderan saya buat sering rak bunga atau kandang burung. Karena zaman COVID-19 ini sulit kita membuat pagar atau rangka-rangka baja yang lainnya. Bisakah Bapak mencontohkan sedikit saja Pak, bagaimana cara mengelas yang baik dan benar menurut Bapak? Ya, ya pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah mesinnya, kita gerinda dulu, ditipisin sedikit. Dan ini juga, jadi pas waktu kita penyambungan besinya, jadi terisi semua dagingnya. Itu yang lebih baik lagi kan, contohnya kayak gini ya kan, umpamanya itu ya. Dan tapi kalau misalnya nak kali terbalik, arahnya ke depan. Ketika dari kita sama kakak, langsung kakak potong ya. Oh ada adek, balik sini be berarti ya. Di belakang, tidak ada nganggu kawan lah kalau gawe satu tim kan. Nah kayak itu. Kan umpamanya deh. Nah kalau kita motong kayak ini, kita harus arahkan apinya ke sini. Iya kan? Iya. Jadi apinya ke sebelah sana kan? Nah terus kalau kayak ini juga apinya juga bisa Terbalik itu tapi ya Pak ya? itu bisa kayak contohnya nih ya. Saya contohin ya, kalau umpama ininya ke sini. Jadi kalau kita balik arahnya, semestinya juga kan kalau gerinda ini semestinya ada safety-nya di sini.
Tapi karena kita sudah lama jadi safety-nya udah rusak gitu kayak gitu kan.